Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kita akan punya tema yang sangat luar biasa, tunaikan zakatmu. Dan sebelum kita sapa guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Ali ingin sapa dulu pemirsa yang ada di studio ya. Assalamualaikum. Masya Allah kompak banget. Sehat semuanya? Dari Majelis Taklim mana nih? Kami dari Majelis Taklim Nurul Salam Tambun Bekasi. Masya Allah, Tambun Bekasi. Saling mendoakan ya, mudah-mudahan hari ini penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Dan baik, ya insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Abi Ghifran dan Ustadz Syam untuk ngaji yuk. Dan alhamdulillah alamin, saat ini sudah bersama guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. happy banget nih ada Kiai di sini. Insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau, Masya Allah. Dan alhamdulillah juga sudah ada bintang tamu kita seperti biasa yang akan menginspirasi kita dengan cerita-cerita beliau ya. Bapak Haris Falah. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Pak Haris boleh dibuka maskernya. Ya, kita udah jaraknya udah cukup jauh nih. Sehat Pak Haris ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Kiai, kita simak kisah beliau dulu ya. Pak Haris, boleh nggak sih ceritakan kepada kita perjalanan Pak Haris sampai saat ini akhirnya ketemu sebuah titik yang bisa dibilang sukses gitu ya. Sehingga akhirnya cerita Pak Haris bisa memotivasi kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kiai. Cerita saya sebetulnya panjang ya, tapi cerita yang panjang dan menyeramkan sebetulnya. Masya Allah. Saya pernah berada di dunia radikalisme yang cukup panjang. Di kelompok teroris juga. Dan itu saya ada di puluhan tahun sebetulnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menyelamatkan saya, tapi dengan harga yang mahal. Saya harus masuk di dalam tahanan selama 4,5 tahun. Ketika saya di dalam tahanan itulah ada titik balik kesadaran yang saya rasa patut saya syukuri, sehingga saya bisa kembali kepada paham Islam yang wasatiyah. Paham Islam yang semestinya memang begitu, yang moderat, yang penuh dengan toleransi dan rahmatan lil alamin. Sebelumnya bagi saya doktrin-doktrin Islam yang saya terima itu penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, bahkan sangat sangat boleh dibilang sangat gemar untuk menumpahkan darah. Padahal Rasulullah SAW saja di dalam peperangan berpesan kepada para pasukannya untuk tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh perempuan, orang-orang tua, para rahib dan pendeta, tidak boleh merusak pepohonan dan juga tidak boleh merusak rumah ibadah. Tapi apa yang kami lakukan dulu? Jangankan gereja, tapi masjid saja pernah dilakukan pengeboman. Ini kan saya katakan betul-betul di dunia yang suram. Pada saat saya di dalam tahanan itu kemudian saya melakukan kontemplasi, melakukan banyak perenungan karena memang banyak waktu yang saya bisa manfaatkan selama 4,5 tahun itu. Saya banyak membaca buku, kemudian juga banyak punya kesempatan mengkaji lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pencerahan-pencerahan dari beberapa tamu-tamu yang mengunjungi saya dari berbagai instansi. Bolehlah disebut dengan program deradikalisasi. Itulah yang menjadi titik balik buat saya dan kemudian saya sadari
saya tinggalkan dan saya menyatakan bahwa Islam yang saya pahami dahulu dengan paham yang keras, dengan paham yang intoleran, sebetulnya bukan Islam yang seperti itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga sekarang alhamdulillah saya bersama teman-teman saya ada yayasan Pak Kiai. Yayasan namanya Yayasan Hubul Waton Indonesia 19 Mas Ali Zainal ya. Ya. Jadi di situ berkumpul teman-teman mantan teroris yang dulunya para bomber sebetulnya. Tapi sekarang juga punya kesadaran yang sama. Di situ kita. Ya, mungkin boleh diterangkan ini foto-fotonya sedikit Pak Haris. Foto-foto yang ada sekarang ini yang tayang, ini lagi di lokasi mana Pak Haris? Ini di Sentul, di Babakan Madang, tempat usaha kami. Ini di Majelis Taklim ketika saya menjadi penceramah. Ini dengan teman-teman yang kita lakukan pembinaan baik di lapas maupun di luar lapas. Ini di lapas. Ini usaha yang kita bangun karena di sana alhamdulillah ada peternakan sapi yang sudah kita lakukan. Oh, sekarang nih ya sudah Sekarang memiliki ini, sapi ya, Masya Allah. Walaupun buat titik balik sampai sadar itu apa yang pertama menyentuh dan ingin berubah paham keagamaan dari tadi umpamanya ekstrim menjadi orang yang moderat lah ya. Yang paling utama pastinya ada paradigma yang betul-betul berubah dalam diri saya Pak Kiai. Pada saat dulu saya menganggap bahwa aparat itu yang namanya kepolisian, TNI, terutama Densus 88 itu adalah musuh nomor 1 buat saya. Tapi saya anggap mereka adalah jahat, saya anggap mereka itu adalah memerangi Islam. Itu yang kami dapatkan dulu, tapi setelah saya berinteraksi selama dari mulai penangkapan sampai kemudian saya berada dalam tahanan, semua yang saya pahami seperti itu berbeda sama sekali dengan kenyataannya. Ternyata aparat ini sangat manusiawi sekali, sangat memberikan pelayanan kepada kita. Bagaimana kalau kita mau membaca buku, diberikan buku. Kita ingin membaca tafsir, dibelikan tafsir itu. Sampai juga didatakan guru Pak Kiai. Itu sebetulnya yang paling menyentuh. Jadi selama ini yang saya musuhi ke orang-orang baik. Bahkan saya menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak Islam, saya kafirkan mereka. Padahal kadang-kadang mereka duha, saya tidak duha. Ketiga, mereka puasa Senin Kemis, kadang-kadang saya tidak puasa Senin Kemis. Meskipun pada saat ketika saya di tahanan pasti pekerjaan sunnah itu tidak pernah tertinggal alhamdulillah. Baik itu duhanya, baik itu tahajudnya, baik itu kemudian tadarus Qur'annya, kemudian juga kajian-kajian yang lain yang membuat kemudian kami banyak yang sadar. Begitu Iya. Mas Ali Zainal. Baik, Masya Allah ya. Nah sekarang kita sudah mulai move on nih dari yang Pazwe tadi. Sekarang aktivitasnya apa nih? Mungkin sedikit bisa diceritakan. Bisnis sapi tadi ya? Ya. Ya, sedikit silakan. Ya, aktivitas sekarang pertama alhamdulillah saya juga membina salah satu pesantren di Cianjur. Masya Allah. Darussalam Al Mubarak. Kemudian membangun usaha karena kita berpikir bahwa menyadarkan orang-orang yang tadinya keras tidak hanya bisa kita merubah pola pikirnya, tapi juga bagaimana mensejahterakan. Alhamdulillah kami ada peternakan sapi di daerah Sentul. Itu sekarang ada 40 sapi baru. Insya Allah akan ada 200 sapi di sana. Masya Allah, amin. Dan kemudian juga ada agrowisata, UI Pengaduan namanya, yang cukup viral sebetulnya. Kalau saya lihat di media sosial. Ya. Dan itu kemudian kita kelola sampai dengan hari ini bersama teman-teman untuk bagaimana mensejahterakan. Baik. Tapi ada satu moto yang kami pegang Mas Zainal, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Kami ingin berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk semua manusia. Oke. Gitu.
Masya Allah. Baik Kiai, mungkin sedikit apa yang bisa kita ambil Kiai? Ya, saya pikir moto tadi itu yang perlu kita renungkan. Khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang tak berguna, apalagi mengganggu atau menjadi sampah bagi orang lain. Ini penting. Oleh karena itu, semua orang mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ada kalanya Allah menariknya, memperingatkannya setelah dia melalui beberapa liku-liku, termasuk mamanya dari paham keagamaan, ingin beragama yang benar, tapi salah gurunya, salah yang menuntunnya, sehingga yang seharusnya benar menjadi salah. Orang yang beriman dianggap kafir, orang yang perhatian dianggap jahat. Dan itu kan bolak-balik. Oleh karena itu kita memang perlu menyadari untuk hidup akan berubah kepada yang lebih baik. Jangan lupa belajar kepada orang yang ahli di bidangnya, soleh di dalam mengamalkannya, dan terus berupaya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa amal kita yang baik, tentu juga bisa meninggalkan. Tadi ada pesantrennya, ada ma qaddamu wa atharahum, apa yang dipersembahkan kepada Allah, ada legacy yang bisa ditinggalkan kepada generasi berikutnya. Masya Allah, terima kasih Kiai. Terima kasih juga buat Pak Haris Falah. Sukses bisnisnya, barokah terus dan mudah-mudahan jadi besar. Amin ya rabbal alamin. Dan baik pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ramadan melengkapi puasa kita.